Sobat komunikasi, kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Kaneda Yunita Ayus ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Relasi Pola Hubungan Interaksi. Simmel dalam buku Ritzer dikenal sebagai sosiolog mikro yang berperan dalam perkembangan kelompok kecil, teori pertukaran, dan interaksionisme simbolik. Dalam hal ini, Simmel menitik beratkan pada pola atau bentuk interaksi sosial antar aktor dan bertujuan untuk melihat sejauh mana cakupan interaksi yang di satu sisi terlihat mudah tetapi di sisi lain terlihat sangat penting. Selain itu, dalam teori interaksi sosialnya, Simmel memberikan suatu konsep tentang masyarakat melalui interaksi sosial. Adanya hubungan timbal balik, pendekatannya lebih pada identifikasi dan analisis bentuk-bentuk yang berulang atau berpola asosiasi. Menurut pandangan Simmel, masyarakat dapat terbentuk karena adanya interaksi. Dalam hal ini, interaksi tidak mementingkan berapa jumlah orang yang berinteraksi. Yang terpenting adalah adanya interaksi itu sendiri melalui interaksi timbal balik antar individu dengan individu lainnya dapat saling berhubungan dan mempengaruhi sehingga akan memunculkan masyarakat. Teori penetrasi. Pengertian teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial merupakan perkembangan hubungan yang bergerak mulai dari tingkatan yang paling dangkal menuju ke tingkatan yang terdalam atau ke tingkatan yang lebih bersifat pribadi. Dengan penjelasan ini, maka teori penetrasi sosial dapat diartikan juga sebagai sebuah model yang menunjukkan perkembangan hubungan, yaitu proses di mana orang saling mengenal satu sama lain melalui tahap pengungkapan informasi. Teori manajemen identitas. Teori manajemen identitas dikonseptualisasikan dari dalam kompetensi interaksi antar budaya dan sinergitas. Teori ini seperti halnya teori identitas lainnya yang serius dalam kajian komunikasi antar budaya, misalnya teori budaya identitas. Teori manajemen identitas digunakan untuk mengungkapkan bagaimana karakteristik budaya bisa bernegosiasi dalam suatu interaksi antar personal. Sejak diperkenalkan teori manajemen identitas, teori ini sudah dipakai pada interaksi antar atau lintas etnis dan terhadap disabilitas. Teori manajemen identitas dibentuk karena suatu kompetensi dan juga mengungkap karakteristik atau identitas suatu budaya sebagai elemen penting dalam komunikasi antar atau lintas. Kompleksitas identitas terbagi dalam 3 dimensi identitas, yaitu ruang lingkup, ciri khas, dan intensitas. Teori manajemen privasi adalah teori yang bertujuan untuk menjelaskan proses dialektis dari kontrol seseorang atas informasi pribadi. Menurut Griffin, privasi adalah perasaan bahwa seseorang memiliki hak atas informasi pribadi. Dalam teori manajemen privasi, komunikasi merupakan metafora batas untuk menjelaskan batas antara publik dan privat. Asumsi ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang merasa memiliki informasi pribadi tentang diri mereka sendiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.